Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Oke, kali ini ada barang kiriman lagi dari beliau Mas Octavian Fernandito. Beliau kan juga bengkel ya, bengkel alat teknik di Kalasan Sleman Yogyakarta, daerah Bogem ya lur. Ini dikirim dan kemarin saya juga baru saja jalan-jalan mampir ke bengkel beliau dan cerita banyak, ngobrol sambil sekalian ngirim barang, ngirim mesin las juga. Dan ini mesin lasnya Rhino TIG 160 ya, TIG 160. Ini bisa MMA, bisa argon, bisa MMA, bisa TIG. Kerusakannya saya kurang tahu detailnya, maksudnya ya pokoknya nggak bisa untuk ngelas gitu ya. Katanya ada yang kesambar beledek, kesambar petir, tapi yang mana, karena ada dua. Yang satu juga Rhino lur. Tapi ini Rhino MIG ya. Yang ini Rhino MIG. Ini Rhino MIG, MMA MIG mungkin. Warna merah. Yang Rhino TIG ya, MMA TIG. Jadi langsung aja kita bongkar, terus nanti kita cek ya kerusakannya apa, dan kita analisis kerusakan di bagian mana. Begitu lur. Seringnya sih PWM yang rusak ya, untuk mesin las Rhino tuh PWM, dan mungkin jalur power supply-nya yang mungkin bermasalah. Tapi ya kurang tahu juga karena belum saya bongkar ini. Oke, kita bongkar dulu, nanti kita cek bareng-bareng untuk tegangan-tegangannya. Seperti ini, setelah dibongkar saya juga kaget ternyata sudah digacun. Aduh, apa ini jiglok. Nah, ternyata setelah saya bongkar casingnya, ini udah banyak perubahan di mesin lasnya. Tapi untuk bagian PWM sini masih aman teman ya. Bagian PWM masih belum diutak-utak, belum dioprek-oprek. Jadi ya lebih gampang nanti untuk servisnya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak komponen yang diganti. Karena kebanyakan mesin las itu rusak itu gara-gara salah pasang, salah ganti, salah analisa gitu ya. Malah merembet kemana-mana rusaknya. Sini sangat disayangkan sudah pernah diganti gacun. Dan resistor di sini udah hilang. Aduh, ini mau tak kembalikan ke normalnya lagi, tapi ya kayaknya apa ya, agak sulit nih, agak ribet mesti. Di sini resistornya udah hilang. Ini resistornya nilai berapa? Nanti coba saya cek jalur apa ini ya. Oh, masih ada nilainya lur, sorry. Masih kelihatan ya, 2R2 kalau nggak salah. Oh, masih kelihatan 2,2 ya. Ini bawahnya ini 51 ohm. Ini ada TR S8050. Dan ini udah posisi di gacun, dan potensio gacunnya ameh mentok nih. Udah setengah lebih ya. Nah, ini apa? Trimpotnya gacun tuh udah hampir mentok lur. Lihat. Wah, ini bahaya nih, sampai melunjak tegangannya PWM so ambrol kabeh. Saya GBT ini so jebol. Saya juga belum tahu ini GBT kondisinya gimana ya lur. Sini ternyata sudah IGBT ya, pasti ya. Kalau mesin las baru pasti udah IGBT. Tuh bagian bawah itu udah. Dan saya juga baru tahu ini ada dua kipas ya. Saya baru tahu, kecuali merek apa itu, merek apa sih aku lali jeneng, Essen ya, merek Essen itu ada dua kipas. Tapi kalau Rhino itu biasanya cuma satu kipas. Ini kipasnya yang besar, yang versi berapa senti ini lur, 15 atau 16 senti ya, kalau 16 12 apa ya, 12 atau 14 senti itu dia dapat jalur dari 220 ternyata. Dan di sini padahal di sini soket kipasnya soket kipas 24 volt, dan ini ada kipas tambahan di sini. Saya nggak tahu ini kipas tambahan atau kipas aslinya, tapi yang pasti kipas asli ada di belakang versi besarnya, tapi ini udah diganti sepertinya kipasnya, sepertinya lo ya. Ayo karo. Oke, ini dioda output, ini jumper ke bagian outputnya, dan ini rangkaian HV nya lur, high voltage nya ya. Ini ya, ada trafo FBT untuk HV high voltage, untuk
busur api high voltage-nya ya, spark gap-nya gitu ya. Ada beberapa MOSFET dan ini transistor pemusat gak ketok. Ini jalurnya tegangan diambil dari outputnya stanglas ya. Ini kabel 3 ini dari outputnya sana, positif dan negatifnya output dari dioda yang dikontrol. Ini switchnya dari stanglas stick ya. Nih ada dioda udah pernah diganti di bagian belakang. Ini dioda output dari sini, dioda output dari sini. Ini ground ya kalau nggak salah. Iya, negatif. Dia dapat dioda. Ini katodanya masuk lagi ke switch. Ini switch ya. Ini ke switch yang kabel warna kuning. Nah ini kabel warna kuning ini switch. Kabel warna merah ini ke saklar selektor antara argon dan MMA. Jadi yang warna kuning tadi dapatnya dari sini, outputnya katoda dioda, terus dia diumpankan ke inputnya rangkaian high voltage yang ada trafo FBT-nya ini. Saya belum ngecek ini HV-nya normal apa enggak ya. Udah malam, lihat jam berapa. 0135. Kalau nyoba nanti kalau jeglek bahaya daannya. Oke, saya akan bongkar dulu lur. Ini sebisa mungkin saya normalkan dulu untuk PSU-nya ya lur. Karena PSU gacun tuh ya kurang maksimal, kurang stabil aja. Dia kurang stabil untuk mesin las. Jadi ya kalau udah mentok, udah buntu ya nggak apa-apa dipasang gacun. Tapi kan ini masih utuh ya. Dan sepertinya nggak ada masalah kalau dinormalkan lagi ya lur. Coba saya akan normalkan lagi ke versi pabrikannya atau versi awal dari PSU-nya nggak pakai gacun. Ini nggak tahu kenapa dipasang gacun. Mungkin nggak ada MOSFET-nya tuh gimana, atau rusaknya parah. Tapi untuk PWM alhamdulillah masih aman lur. Kita langsung coba lepas. Sekalian ngecek IGBT. Di sini ada berapa IGBT? Kita lihat ada 4. Nah, ada 4 IGBT lur. 1 2 3 4. Low setnya 2, high setnya 2 ya. Dioda ultrafast output juga ada 4 karena ini 160 ya. Mentok di 160 untuk MMA-nya. Argonnya mungkin juga sampai segini, tapi ya belum nyoba kalau argon karena jarang pakai argon saya. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, ternyata dia masih nyala lor. Walaupun di sini saya pakaikan dummy load bolam 100 watt di inputnya buat pengaman ya. Ini ternyata dia masih nyala. Masih maksudnya nyala itu tegangannya masih ada ya. Kipas nyala kenceng, muter kenceng itu. Dua-duanya, ini yang 24 volt tuh yang 220. Dan bolam nggak redup ya, menandakan berarti sepertinya IGBT belum bekerja ini. Switching final inverternya belum bekerja. Ini kita cek tegangannya 24 voltnya berapa. Terbaca 22 volt. Kita coba cek di kaki IC nomor 15 apakah ada tegangan 12 volt. 12 volt ada lur. Terus kita coba cek kaki nomor 14 nya IC. Ini output A, output B ya. 14 itu output B maksudnya. Kalau di sini nggak ada tegangan, PWM belum bekerja. Tegangannya 0,037 padahal udah posisi MMA ya, harusnya udah on ini. Kita coba cek di kaki drainnya MOSFET. Di sini ada MOSFET ya. Nih, ini yang 4 berjejer ini MOSFET IRF ini. Seperti pengganti IRF. Yang emang IRF, dia bukan pengganti, maksudnya pengganti IRF yang biasanya berdiri itu, yang 4 MOSFET driver IRF itu, ini SMD, versi SMD-nya. Kita cek kaki drainnya berapa volt. Sini tegangannya loss teman, 22,85. Sama seperti tegangan supply-nya tadi. Kita cek di channel sebelah. Mereka juga sama 22 volt di kaki drainnya. Ini kaki output drain MOSFET menuju ke trafo GDT. Menuju trafo GDT yang ada di jalurnya gate IGBT. Jadi kalau tegangan loss itu artinya tegangannya sama dengan tegangan supply utama. Itu berarti PWM belum bekerja lur. Oke, langsung aja kita copot PWM nya, kita ganti IC PWM dan itu top M nya.
CATX 40. Kita coba ganti dulu lur, kita solder ulang dan kita kembalikan untuk PSU nya ini ya. Sip, nanti kita coba juga untuk outputnya. Tapi untuk output ini hati-hati ya, nanti kalau HV nya udah nyala jangan dicek pakai tester, jangan sampai ada tester yang mendekat di sini, bahaya banget pokoknya. Kalau sampai kabel testernya nyentuh ke ini, ke salah satu probe ya, maksudnya salah satu jalur negatif, positif maupun ini, itu bahaya, tester bisa rusak nih. Kayak nasibnya tester saya yang ini nih. Nah, ini testernya udah ambrol gara-gara mesin lastik kayak gini. Nih, ambrol mesin tester yang ini ya, rungkat lur. Harganya lumayan malah jebol gara-gara mesin las kan. Pokoknya hati-hati aja kalau mesin inverter las TIG ya, apalagi hubungannya sama high voltage-nya, itu bahaya banget. Oke lor, ini udah hampir jadi ya, tapi belum saya rapikan, masih amburadul karena ini masih tahap uji coba. Ternyata PWM ini udah pernah diganti baru sama beliau, tapi belum berhasil. Dan ini sudah jadi ya, ternyata banyak komponennya rusak karena mesin las ini katanya kesambar beledek ya, kesambar petir lor, jadi semuanya ikutan rusak ya. Ini bagian power supply sudah saya kembalikan seperti setelan pabrik ya, maksudnya tidak pakai gajun lagi. Ini bagian power supply banyak ganti, ini R2,2 ohm paling atas. Bentar saya tunjuk aja biar jelas. Ini ya, ini 2,2 ohm. Yang resistor bawahnya ini 510, sorry ya, saya awal salah ngomong, ini 510 ohm. Yang ini 5 kilo 5K1. Ini sendernya diodanya 448 udah saya ganti. Ini 8K2, yang bawahnya 470 dan yang bawah sendiri 100 ohm. Dan untuk sendernya udah saya ganti di sini. Sendernya 8V2 lur. Duh, blawur. 8V2 ini paling atas. Ini transistor NPN S850 juga udah saya ganti. 3 sender bawah ini 3 dioda bawah ini 448. Dioda IC optokabel udah saya ganti, dan sender 24 volt di sini udah saya ganti juga. Ini juga rusak ya. Resistor di sini kendor, udah saya tambah solder karena sebelumnya ngefong sebenarnya. Terus MOSFET-nya udah saya ganti K3878. Ini MOSFET standar untuk PSU FBT power supply-nya inverter las ya. Kalau pakai seri lain nggak nyala gitu ya, nggak nyala ya. Ini harus pakai K3878. Kalau dipakaikan seri lain biasanya nggak akan nyala power supply-nya. Dan untuk bagian PWM, oh ya ini ada resistor, nanti saya rapikan ya. Ini 1 ohm, dia air fuse antara tegangan positif 24 volt ke jalurnya source-nya MOSFET driver di sini. Ini kan ada 4 MOSFET driver ya. Sebelumnya saya cari-cari kenapa tegangan di MOSFET driver nggak keluar, padahal PWM udah keluar tegangan 5 volt. Ternyata air fuse-nya putus ini ya. Ini air fuse-nya putus lur, nggak kelihatan gosong tapi putus ya. Udah saya ganti, dan ini IC PWM udah saya ganti baru. Ini saya tambahkan elko dan resistor 100 ohm di jalur ground terhadap jalur SS atau soft start kaki nomor 8. Ini kurang stabil karena dia sebelumnya pas saya coba jumper ya, saya coba suntik tegangan 5 volt dari L7805 di sini. Untuk saya suntikkan ke kaki soft start nomor 8 untuk memacu PWM agar nyala secara paksa ya. Itu keluar asap dari sini, nggak tahu kenapa. Mungkin ada transistor yang short, tapi udah bisa nyala ini. Coba ya, kita nyalakan. Oke, tanpa gacun sudah nyala karena power supply sudah kembali ke setelan pabrik. Kita cek 24 volt. Copot, groundnya copot lur. 24 volt di sini ya, cepat mana 24 volt. Oke, stabil. Saya tak kapake deh ya, copot
Oke, 12 voltnya kita cek. 12 volt di kaki nomor 15 ya lur. Ada kaki nomor 8, ini pin softar ya. Oh sebentar, kaki nomor 16 dulu, 5 volt. Ini VRF ya. Ada posisi argon, kita pindah ke posisi MMA biar di kaki nomor 8 ini ada tegangan untuk pemicu onnya PWM. Ini cuma 3,4. Nanti coba saya ganti IC lagi karena mungkin sebelumnya sempat ngobos itu ya. Pas saya suntik tegangan dari sini ada yang keluar asap dari PWM nya, tapi ini udah normal. Kaki nomor 14 output B udah keluar 5 volt ya, PWM nya normal. Kaki nomor 11 output A 5,4. Oke, aman, stabil. Dan kita coba mungkin ke mode argonnya, kita lihat ya lur, ini argon di kaki nomor 14. Ini kan nggak ada ya, kita coba pencet argonnya. Oke, 5,3, saya lepas lagi. Oke, hilang lagi ya, normal. Jadi untuk switchernya ini switch on off untuk bagian pemicu onnya PWM sudah kembali normal. Untuk argon dan MMA nya sudah jos, tinggal nanti ganti IC lagi karena itu drop tegangannya ya. Dan ini saya rapikan lagi nanti ya. Untuk drivernya kita coba cek ya. Ini trafo GDT saya lepas dan IGBT saya lepas itu untuk mengantisipasi PWM yang belum normal. Takutnya nanti GBT jebol malah repot ya. Kita coba cek tegangan gate, tegangan drivernya. Oh, tegangan gate dulu lah. Ini yang P channel IRF 9Z24N 21. Yang N channel kita cek. N channel 5,4. Oke. Sekarang kita cek tegangan drainnya ini di sini. Tegangan kaki tengah drain ya. 13,2. Oke, stabil. Kita coba cek frekuensi langsung. Membuktikan bahwa mesin las sudah on PWM-nya. Frekuensi 67 kHz. 66, 67 ya. Nanti kita langsung tes pakai osiloskop ketika sudah dirapikan. Oke lur, semangat. Ini cukup menguras tenaga ini. Karena banyak komponen dan jalur yang putus juga. Ini ada jalur putus. Oke, sudah saya rapikan, jos udah matang ya. Posisi MMA, iya pas posisi ngecek tegangan gate IGBT lupa saya videokan. Oke ya, tegangan 95. Kita coba cek lah sebentar untuk tegangan gate IGBT. Posisi MMA kita cek loh. Kalau posisi argon jangan coba-coba dicek ya, bahaya. Oke, kita cek tegangan gate-nya IGBT. (15 volt). Itu di high setnya. Kita pindah ke low setnya loh. Oke, sama-sama 15 volt. Ya, mantep. Sekarang kita coba tes. Ini hati-hati ya, jangan sampai kesentuh 95 volt. Kalau kena ya kroso. Di ampere 20 kita coba tes bulamnya apakah langsung nyala terang. Kalau nyala redup berarti udah normal ampernya, feedbacknya. Oke, apinya kecil dan lihat bulamnya. Oke, nggak langsung nyala terang. Kita coba naikkan ke 50. Kita lihat bulamnya. Nah, langsung ini apinya besar. Oke, dan lihat bulamnya perbedaannya. Nah, langsung nyala terang kan? Berarti udah normal. Untuk kontrol arusnya sudah mantep nih. Tinggal ngetes. Kita akan ngetes. Oh iya, bentar, tak matikan dulu. Hati-hati ya, ini jangan sampai nyentuh apa-apa, bahaya. Kita coba tes untuk argonnya lur. Coba tes. Oke, lihat high voltage nya. Oke,
Oke, sudah mantap. Kita coba tes untuk ngelas ya tanpa bolam. Bentar, kita matikan dulu. Kalau posisi high voltage, jauhkan multimeter dari mesin las, bahaya. Udah trauma itu mesin apa? Multimeter yang satu itu jeblok gara-gara mesin las argon. Hati-hati. Tetap utamakan keselamatan. Ini langsung saya jumperkan ke inputnya, nggak pakai bolam lagi. Bismillah, coba ya lur. Ya bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah nyala. Kita coba tes argonnya. Hati-hati. Nah itu. Oke, sudah mantap. Kita coba untuk ngelas ya, ke MMA aja. Kita coba ngelas di ampere 20. Oke, ampere 20 ini. Udah mantap lah. Tak unggah ke situ. Kayak 30. Nah, mantap. Oke, mantap. Mantap jiwa. Wis. Oke, jos. Sip ya. Video kali ini mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.